edukasi, dan inspirasi. Dialog Bandung pagi ini, Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi mendengar, saya menyapa Anda di sesi Dialog Bandung pagi ini, edisi 16 Januari 2023. Ini bertepatan juga dengan Hari Agama Sedunia yang diperingati setiap minggu ketiga setiap tahunnya. Artinya di tahun 2023 ini jatuh pada hari Minggu kemarin ya, tanggal 15 Januari 2023. Saya ucapkan selamat Hari Agama Sedunia. Mudah-mudahan momentum ini ataupun juga Hari Agama Sedunia dijadikan momen untuk mewujudkan perdamaian dunia, menjalin interaksi antar umat beragama sehingga terciptanya sebuah keharmonisan ya, atau harmoni keberagaman dan juga perdamaian. Para narasumber yang sudah hubung di ujung telepon kami. Yang pertama adalah Ketua Forum Komunikasi Antar Umat Beragama atau FKUB Jawa Barat, Dr. Rafani Ahyar. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kecil sekali suaranya Pak Kiai. Oh gitu. Nah, ini sudah lebih jelas Pak Kiai. Iya. Iya, Pak Kiai atau Pak Rafani Ahyar tidak sendiri karena kita juga terhubung bersama dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau dosen Pendidikan Agama Islam Al-Ghifari sekaligus juga Wabendum DPP KNPI, Haji Asep Komarudin SAG MUD. Pak Asep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kecil juga ini suara Pak Asep. Coba kita tes terlebih dahulu. Pak Asep. Siap, Vera. Ya, tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kiai ya, tapi sebelum ke sana kita minta tanggapan Pak Asep dulu ya Pak Kiai ya. Karena kalau bicara pemahaman secara substansial, apalagi Pak Asep ini kan merupakan seorang akademisi, dosen yang hari-hari bersinggungan dekat gitu dengan para mahasiswa-mahasiswi yang rasanya Pak Asep punya peranan penting juga nih dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada generasi muda kita, khususnya agama Islam ya, karena beliau dosen PAI. Bagaimana pemahaman secara menyeluruh gitu atau substansial tadi. Maka Pak Asep memaknai Hari Agama Sedunia ini seperti apa Pak Asep? Siap, mohon beberapa nama, Vera. Alhamdulillah. Kiai, mohon mungkin menambahkan saja sebetulnya tadi sampaikan Pak Kiai sudah Hari Agama Sedunia atau World Religion Day yang diperingati hari minggu ketiga di bulan Januari ini. Saya dengan namanya memang Hari Agama Sedunia merupakan momentum untuk merayakan dan sekaligus memperingati sinambungan antara berbagai agama yang ada di dunia untuk mencapai sebuah peradaban. Perayaan ini dirayakan kurang lebih dari 80 negara dan mempromosikan kurang lebih dari 4.200 agama aktif di dunia itu. Mas Vera ya. Jika dilihat dari sejarah memang adanya peringatan Hari Agama Dunia ini ada dua hal yang sudut pandang. Yang pertama yang menyebutkan bahwa diperingati sejak tahun 1950 silam. Perayaan hari ini yang pertama kali digagas oleh Majelis Spiritual Nasional Bahai yang merupakan perwakilan agama Bahai di Amerika Serikat. Tapi di sisi lain yang menyebutkan bahwa Hari Agama Sedunia ini pertama kali dirayakan di Fortran, Maine dengan judul Perdamaian Dunia melalui Agama Dunia. Nah, terlepas dari awal kelahiran Hari Agama Dunia, saya melihat Hari Agama Dunia ini mendukung adanya dialog dan interaksi antar agama dalam meningkatkan rasa toleransi. Karena itu kegiatan seperti dialog antar agama, kemudian acara-acara antar agama dengan pemeluk agama lain, dan bahkan mencoba mengikutkan kegiatan agama lain yang bagaimana menjadikan momentum ini bahwa agama menjadi solusi bagi kehidupan dunia. Bahkan di Oxford itu dari tahun 2015, Bu Vera, itu ada Oxford Press menyelenggarakan semacam sebuah wawancara kepada pakar-pakar agama dan budaya dari berbagai institusi pendidikan untuk menyapu berbagai mitos seputar agama. Contohnya dulu pernah Profesor
asisten Profesor Kyo Kazu. Kita dari Kyoto University membahas tentang mitos bahwa semua pemeluk agama Hindu berasal dari wilayah Asia Selatan. Sehingga fokus Hari Agama Dunia ini adalah bagaimana menyebarkan kesadaran dan pengetahuan tentang ribuan agama yang dianut di dunia saat ini. Selain itu, peringatan ini juga bisa dijadikan kesempatan untuk berbagi toleransi dan pengertian di antara orang-orang dari semua agama, sekaligus juga agama menjadi sebuah resolusi gitu. Awal tahun 2023 bagaimana agama, yang khususnya di Indonesia begitu dengan memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana perbedaan-perbedaan agama ini tidak boleh menjadi penghalang atau menjadi disharmoni adanya toleransi antar umat beragama. Mungkin kiranya bagaimana menurut saya Hari Agama Sedunia ini mendorong dialog antar agama yang mengarah pada tujuan akhir seluruh agama, yaitu perdamaian perdamaian dunia, karena semua agama mengajarkan kebaikan. Itu kira-kira Mbak Vera. Nah, Pak Asep sendiri kan sehari-hari bersinggungan dekat ya dengan para mahasiswa-mahasiswi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang memang kebetulan bertugas juga menjadi dosen ataupun juga pengajar khususnya di pendidikan agama Islam. Kalau tadi Pak Kiai katakan bahwa fenomena di kita adalah banyak yang kemudian memahami agamanya masing-masing secara kulit luarnya saja, maka itu bisa menjadi atau menimbulkan mudah sekali menimbulkan suatu gesekan gitu. Bagaimana Pak Asep menjalankan peran atau tugas Pak Asep di kampus ya dalam memberikan pemahaman-pemahaman secara substansial supaya tidak mudah nantinya gitu terjadi gesekan? Ya, betul sekali yang disampaikan Pak Kiai bahwa persoalan pendidikan menjadi salah satu persoalan utama dari persoalan atau edukasi nilai-nilai agama. Tapi memang pendidikan itu tidak hanya sekedar lembaga, artinya ada sekolah, ada kampus, tapi ada institusi lain yang jauh lebih besar dari pengaruh agama ini adalah masyarakat sebagai pendidikan yang paling besar lah gitu di luar. Ada pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, yang saya melihat memang ketiga ekosistem pendidikan ini menjadi satu hal yang saling harus mendukung. Saat ini ada memang pendidikan merasa sudah selesai di sekolah gitu, Bu Vera ya. Sehingga tidak ada pendidikan lagi di rumah begitu, sehingga sudah sekolah. Atau di masyarakat sendiri seperti ada beberapa kepala daerah yang melakukan gerakan maghrib mengaji misalkan di Islam. Itu menurut saya itu mencoba mengembalikan tradisi baik dahulu, karena memang pendidikan dasar agama itu akan menjadi pilar terhadap pendidikan dasar pendidikan agama untuk kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut saya memang tiga elemen pendidikan ini memang harus saling menguatkan. Keluarga, pendidikan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan sudah tentu dengan kewajibannya, baik itu pesantren, sekolah gitu, dan terakhir adalah masyarakat. Maka solusinya adalah ada pendidikan boarding school itu, ada pendidikan yang pesantren, mondok begitu. Itu bagaimana menciptakan ekosistem secara menyeluruh, jadi keluarga, masyarakat, dan pendidikan dalam satu tempat. Tapi itu pun tidak dapat menjamin juga. Tetap saja memang ekosistem lingkungan betul-betul harus diciptakan mengarah pada wilayah itu. Nah, saya melihat hari ini memang di kampus sebagai kitanya agak kering spiritualitas gitu, Mbak Vera ya. Jadi bukan terjebak kayak istilahnya itu masuk pada dunia rutinitas, tetapi ada yang lupa pada nilai-nilai substansi dari rutinitas itu yang kita sebut dengan kering spiritualitas. Nah, mungkin Hari Agama Sedunia itu mencoba mengingatkan hal itu, bahwa memang ada nilai penting dari sebuah ritual agama, yaitu nilai ketauhidan kalau dalam Islam, nilai keimanan atau nilai buahnya nanti akan bermuara pada sebuah perubahan tingkah laku berupa akhlak. Ini yang sering dilupakan. Kadang seperti ada yang berfikih tapi tidak berakhlak begitu. Makanya ada buku dulu itu, dahulukan akhlak ketimbang fikih, itu bahwa memang substansi dari fikih itu adalah akhlak. Substansi dari
bersyariah itu adalah akhlak dan tauhid. Nah ini mungkin saya hampir sependapat dengan Pak Kiai tadi bahwa memang rutinitas ini kita terjebak pada rutinitas, kemudian lupa pada spiritualitas. Tapi di samping itu memang edukasi menjadi persoalan penting dalam persoalan agama ini, apalagi era urbanisasi, era sekarang yang masyarakat urban, kemudian kelompok menengah dan kelompok milenial ini menjadi tantangan baru, menjadi PR semua kalangan, termasuk dalam masalah Islam dan lain sebagainya, dalam masalah agama lain juga, yang pada prinsipnya ketika semua agama mengajarkan ajaran baik di penganutnya, maka akan lahirlah lingkungan yang baik. Karena Pak Asep bicara juga era sekarang ya, di tengah gencarnya era kemajuan atau kecanggihan teknologi, kan mudah sekali tersusupi oleh paham-paham yang keliru ya, radikal dan sebagainya, yang kadang menyasar juga di kaum milenial ataupun juga generasi di umur-umur produktif. Nah, bagaimana dalam hal ini kampus atau lembaga pendidikan melakukan perannya untuk menyaring paham-paham itu, Pak Asep? Ya, jadi memang sekarang itu juga di samping dakwah atau pendidikan yang biasa dilakukan secara konvensional, kita juga melaksanakan namanya dakwah digital yang seperti mungkin oleh Pak Kiai di MUI dikencarkan begitu kan, Kementerian Agama juga di kampus-kampus juga sekarang sudah menggunakan bagaimana menjadi penyeimbang gitu, walaupun secara langsung men screening itu sulit karena sekarang itu dunia sudah di genggaman yang orang tidak bisa mengontrol itu dan siapapun bisa masuk gitu. Hanya dari pihak kampus saat ini memang memberikan literasi penyeimbang lah bahwa tentang mencoba memberikan pemahaman terhadap mahasiswa bahwa dalam mengambil sebuah literasi pendidikan agama itu ada tata caranya begitu, bahwa belajar menerjemahkan Al-Quran itu tidak hanya terjemah Quran tetapi ada tafsir juga, ada ilmu-ilmu yang lain. Jadi harus belajar secara utuh sehingga bagaimana mahasiswa diberikan pemahaman tentang pelajaran agama itu secara utuh, secara komprehensif gitu. Jadi tidak sekedar melihat sebuah tontonan kemudian dikonsumsi langsung dipraktekkan gitu. Tapi kan itu juga terbatas kira ya. Saya rasakan masih terbatas bagaimana mengontrol itu. Tentu peran semua pihak, keluarga, masyarakat itu jauh lebih penting, lebih besar begitu peran dalam proses itu. Betul, Masya Allah. Baik, nanti kita lagi dengan golongan ataupun juga pribadi. Tapi sebelum ke sana, karena ini sudah ada yang berkomentar juga dari pendengar kita, Pak Kiai, Pak Asep, yang sudah berkirim WhatsApp ke 0811 220 9760. Ada Kang Resa. Berpolitik itu harus berdasarkan agama agar supaya tidak semaunya dan tidak menghalalkan segala cara untuk Pak Asep mungkin ada tambahan Pak Asep, mengingat sekali lagi Pak Asep ini kan perwakilan pemuda lah, KNPI, kemudian dosen juga hari-hari gaulnya bersama anak muda, mahasiswa-mahasiswi gitu ya, yang mungkin banyak juga pemilih-pemilih baru diantaranya. Isu politisasi agama dalam sebuah kontestasi politik ini gimana Pak Asep menanggapinya, atau mungkin berkomunikasi dengan anak-anak di kampus? Tren tersendiri ya saat ini, Vera ya. Jadi saya memang pertama agama itu mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk wilayah politik, dan politik diatur dalam agama manapun pasti mengatur, bahkan di Al-Quran dengan tegas menyebutkan tentang syura bainahum, bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara bermusyawarah, kemudian juga bagaimana untuk adil amanah, bagaimana kita harus adil dalam amanah, dan nilai-nilai agama ini yang harus menjadi inspirasi politik yang seyogianya diterapkan. Betul tadi Kang Reza sepakat bahwa memang dalam berpolitik kita harus menggunakan agama, nilai-nilai ajaran agama yang kita pegang dari masing-masing agama, karena setiap agama mengajarkan kebaikan tentang toleransi. Contoh sederhana Kara ya, dalam agama itu mengajarkan
ketika orang berpendapat, kita disarankan untuk memberikan toleransi, menyampaikan pendapatnya, kita tidak memotong etikanya. Itu sebetulnya cara kita yang selalu saat ini berpolitik. Tetapi di hari ini sudah terlewati dalam hal-hal prakteknya begitu. Kadang mohon maaf, di Muslim sendiri sedang sangat mengapresiasi syafi'iyah begitu, tetapi kadang tidak menggunakan tata cara seperti Imam Syafi'i. Orang Muslim tapi politiknya itu yang dimaksudkan saat saya tangkap itu, dan kegelisahan itu sama kegelisahan anak-anak muda yang lain juga, bahwa berpolitik itu dia harus menggunakan koridor agama. Itu yang penting, nilai-nilai. Yang satu sisi yang saya harus garis bawahi. Ini tidak salah diartikan. Jadi berpolitik dalam agama itu seperti apa, atau agama dalam politik itu seperti apa posisi. Nah, yang tidak boleh itu adalah seperti tadi Pak Kiai sampaikan, bahwa memang bagaimana institusi agama atau nilai-nilai ajaran itu dipotong-potong untuk satu kepentingan politik. Dalam Al-Quran, dalam Islam itu yang menjual ayat dengan harga yang murah, itu artinya menjatuhkan nilai-nilai agama pada sesuatu kepentingan yang politik sesaat begitu, dan menggunakan institusi untuk kendaraan kepentingan politik tertentu, tapi nilainya diabaikan begitu. Nah, saya rasa orang yang menggunakan agama dalam konteks itu dia sudah mengabaikan nilai-nilai agama itu sendiri. Tapi memang dalam beberapa abad sebelum abad 19, memang pada abad kejemudan itu terjadi satu kejemudan berpikir begitu, di mana harus dalam perkembangan Islam, narasi literasi Islam itu ada pemikiran para ulama bahwa sampai ada istilah berpolitik itu haram begitu, ya. Nah, karena menganalisa praktek-praktek tadi itu yang memang menghalalkan segala cara, kemudian juga orang Muslim tidak mengimplementasikan nilai-nilai politik. Padahal di sebelum era kejemudan, Daulah Bani Abbasiyah, bagaimana dengan pemerintahannya menerapkan nilai-nilai agama itu dalam pemerintahan. Dan di era abad ke-19, sejarah akhirnya modernisasi, kemudian masuk lagi perkembangan bagaimana Islam bersentuhan, agama bersentuhan lagi dalam politik gitu. Dan sebetulnya bukan tidak ada antara agama dan politik itu sejak Islam Indonesia lahir gitu. Lahir itu ya ada gerakan-gerakan agama di situ, bagaimana para ulama, para santri, bagaimana para kiai menolak tentang imperialisme dan kolonialisme. Itu doktrin-doktrin agama yang dipakai sebetulnya dalam politik. Akhirnya melahirkan kemerdekaan. Pasca kemerdekaan juga melahirkan gerakan-gerakan politik agama juga. Ada partai-partai juga berdasarkan tahun 1955, bagaimana partai-partai Islam luar biasa. Hanya memang di era yang sekarang itu diproduksi khusus gitu, menggunakan tren-tren agama sehingga menjadi berita-berita hoax, berita-berita yang sebetulnya tidak ada dalam nilai-nilai agama. Jadi menurut saya mereka yang menggunakan politisasi agama ataupun yang tadi itu yang tidak menggunakan nilai-nilai agama, dia sudah melanggar nilai-nilai agama itu sendiri. Maka betul akhirnya di hari agama sebelumnya ini bagaimana semuanya harus kembali kepada ajarannya gitu. Orang Muslim menjadi Muslim yang baik, Kristen menjadi Kristen yang baik, Protestan yang baik, Katolik yang baik, Hindu yang sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan itulah akar budaya kita, akar Indonesia, akar Pancasila yang kemudian menjadi lokomotif terjadinya perdamaian di dunia, termasuk perdamaian di Indonesia dalam kontestasi politik. Betul. Nah, Masya Allah. Baik, luar biasa sekali Pak Asep dan Pak Kiai. Ya, gitu. Baiklah, karena waktu juga membatasi kita langsung minta kesimpulan masing-masing kesimpulan dari para narasumber ya, memaknai sekali lagi Hari Agama Sedunia, bagaimana mewujudkan perdamaian melalui agama. Kita ke Pak Asep terlebih dahulu, apa yang paling ingin Pak Asep sampaikan nih untuk pendengar kita di momentum hari ini? Silakan Pak Asep. Oke Mbak Vera ya, ada beberapa hal mungkin yang saya melihat di Hari Agama Sedunia yang
disebut dengan unity of religion yang kemudian dikembangkan menjadi di antara perbedaan tempat dan waktu di antara umat yang beragama yang di dunia ini. Hampir ada 4.200 di dunia. Kalau di Indonesia kan yang diakui ada 6 ya. Kemudian bagaimana dari prinsip Hari Agama Sedunia yang merupakan sebuah peringatan untuk menemukan dan menghargai kesamaan fundamental dalam agama yang berbeda dalam rangka mencapai harmoni antar beragama. Tidak dipungkiri bahwa agama bisa menjadi alat penyatu umat manusia dalam mencapai perdamaian dalam bingkai ukhuwah wataniyah jika di sebuah negara, atau ukhuwah insaniyah dalam hubungan keduniaan. Tentu bagi umat Islam harus dimulai dari ukhuwah Islamiyahnya itu sendiri. Jangan sampai kita membangun hubungan baik dengan antar agama tetapi sesama Islam sendiri atau sesama agama sendiri terjadi tidak ada ukhuwah ya, kita terlebih dahulu untuk membangun ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. Di Islam tradisi itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sejak penyatuan sahabat Ansar dan Muhajirin, merupakan prinsip atau fondasi dalam Islam dalam membangun persaudaraan atas dasar ketauhidan atau persaudaraan satu iman. Namun juga di sisi lain Rasulullah melahirkan Piagam Madinah yang merupakan prinsip dan fondasi umat Islam atau fondasi umat berbeda agama dalam membangun persaudaraan antar iman dalam bingkai persaudaraan dalam hidup berbangsa dan bernegara, atau kita sebut dengan ukhuwah wataniyah. Jadi dalam pandangan saya untuk membangun sebuah nilai-nilai toleransi yang harus kita kembangkan sebagai substansi dari kerukunan di antara hari sedunia ini untuk mencapai perdamaian dunia adalah bagaimana mengembalikan persoalan-persoalan agama atau nilai-nilai agama, budaya dan tradisi. Kembali kita harus hidupkan kembali begitu. Jadi kalau hari ini kita selalu menganggap bahwa kita paling Pancasila begitu, maka Pancasila itu adalah gerakan Maghrib mengaji menurut saya. Pancasila itu adalah tradisi Sunda yang kemudian tradisinya terus kita pakai, yang sopan, santun, gotong royong, dan lain sebagainya gitu. Yang pada akhirnya semua agama bagaimana berperan serta untuk merawat nilai-nilai agama masing-masing. Seorang Muslim menjadi Muslim yang baik berdasarkan ajaran agamanya, seorang Protestan menjadi Protestan yang baik, sehingga nanti akan terbangun sebuah negara baudah. Dan Islam sudah jelas menyebutkan di dalam beberapa ayat seperti surat Al-Hujurat yang berbunyi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian juga ada ayat yang surat Al-Maidah man qatala nafsan bil khairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nafsan jami'an. Saya pikir nilai kandungan ayat ini sudah jelas menunjukkan bahwa agama menjadi pemersatu umat manusia untuk mencapai perdamaian dunia. Masya Allah. Saya kira itulah ya. Pak Kiai hatur nuhun, Pak Asep hatur nuhun berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa apa-apa yang disampaikan, betul-betul membuka mata kita kembali ya, betapa sekali lagi keberagaman jika dikelola dengan indah ini menjadi sebuah keindahan ataupun juga terciptanya harmonisasi, toleransi dan juga mewujudkan perdamaian tidak hanya Indonesia bahkan dunia. Sekali lagi Pak Kiai hatur nuhun, Pak Asep, assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Kiai hatur nuhun, salam baktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan saya bersama Ketua Forum Komunikasi Antarumat Beragama FKUP Jawa Barat Dr. Rafani Ahyar dan juga dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dosen PAI Al-Ghifari Wabendum DPP KNPI Haji Asep Komarudin SAG MUD, pendengar dalam sesi Dialog Bandung pagi ini. Tidak jauh berbeda sebetulnya jika bicara prinsip Bhinneka Tunggal Ika dari NKRI, bahwa berbagai perbedaan dalam agama tidak boleh menjadi penghalang dalam mencapai harmoni dan toleransi antar umat manusia. Kiranya Hari Agama Sedunia bisa mendorong dialog antar agama yang mengarah ke tujuan akhir seluruh agama, yakni perdamaian dunia. Saya Vera Arlita, selamat pagi.
Baru saja Anda mengikuti Dialog Lintas Bandung Pagi. Nantikan acara kami selanjutnya.